Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu desktop environment. Oke. Jadi desktop environment itu adalah sebuah GUI atau graphical user interface yang didesain yang digunakan untuk mempermudah user untuk mengakses dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat sistem operasi tersebut. Nah, terus itu juga desktop environment itu tidak selamanya bisa mengakses semua fitur. Jadi ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses ada beberapa fitur yang pada OS yang hanya bisa diakses oleh command line, CMD atau sejenisnya. Nah, dalam ini contoh-contoh dari GUI desktop environment. Ini ada icon. Khususnya ini desktop environment pada Linux ya, Linux Ubuntu. Terus ada Windows, ada toolbar, ada shortcut, ada wallpaper, dan lain-lain. Terus desktop environment juga berfungsi untuk agar user tidak jenuh dalam melakukan aktivitasnya bersama komputer. Bayangin aja kalau kalian disuruh mengerjakan suatu pekerjaan, tapi tampilannya hitam, pasti bakalan bosen kayak saya. Oke, jadi itulah penjelasan singkat yang bisa saya jelaskan mengenai desktop environment kali ini. Terima kasih. Oke, jadi kembali lagi bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Window Manager secara umum atau secara universal. Oke, jadi Window Manager ini seperti apa ya? Window Manager pengelola. Jadi pengelola jendela. Jadi apa? Jadi sebuah fitur yang mana kita bisa mengelola sebuah jendela atau bisa disebut oleh lain tab dari suatu sistem operasi. Nah, dalam ini ada beberapa window manager seperti ini. Ada file, edit, view, go, bookmarks, help, and so on. Itu juga pada klik kanan bisa lihat sini new folder, kita bisa bikin apa. Oke. Terus juga ada beberapa tampilan versi dari Windows Manager ini, Window Manager. Fungsinya ya untuk mengatur segala aktivitas yang kita lakukan di tampilan jendela atau window. Nah, seperti ini, kayak kita bisa beralih ke halaman desktop, dokumen, and so on. Terus juga Windows Manager ini berbeda dengan umumnya hampir sama pilihannya yang bisa kita jumpai pada OS yang berbeda. Jadi saya sebutkan sekali lagi. Jadi fungsi utama Window Manager ini adalah untuk mengatur segala kegiatan yang melibatkan tentang jendela atau tab atau yang kita bisa sebut yang kita lihat ini, yang kita jumpai ini, agar pekerjaan yang kita kerjakan itu lebih mudah. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu compositing. Compositing adalah sebuah tools atau alat
atau aplikasi atau sejenisnya yang disediakan oleh Windows Manager. Nah, berarti dengan kata lain, compositing ini adalah sebuah perintah atau order yang berada di dalam sebuah Windows Manager. Jadi fungsi atau tugasnya compositing ini adalah menyediakan lagi aplikasi yang bisa off screen buffer pada tiap tampilan jendela. Nah, jadi nanti si compositing ini membuffer jendela ke dalam sebuah gambar yang mewakili layar tersebut dan menulis kembali apa yang dihasilkan ke dalam display memori gitu. Itu penjelasan singkat tentang compositing. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dependensi. Dari kata Inggris aja nih, depend, bergantung, dependensi, kebergantungan. Nah, dari situ kita sudah dapat gambaran ya, apa itu dependensi. Yap, sebuah ketergantungan suatu program pada program lain. Nah, jadi di Linux ini atau di sistem operasi ini ada sebuah program yang mana jika tidak terdapat program lain yang terinstall di sistem operasi tersebut, maka program yang akan kita jalankan itu atau aplikasi tidak akan jalan. Nah, contohnya apa ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari? Nah ya, kita ingin belajar atau enggak kita pengen ngerjain TP, tapi dalam praktiknya laptop kita rusak. Nah, karena ketergantungan ngerjain TP itu bergantung pada sebuah laptop atau jenisnya. Nah, maka jika laptopnya itu tidak ada, maka kita tidak bisa mengerjakan TP. Begitu. Jadi intinya adalah kebergantungan suatu program kepada program lain untuk berlangsungnya agar dapat terjalannya untuk dapat menjalankan program tersebut. Itu untuk dependensi. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan bahas tentang repository. Oke. Pengertiannya, repository adalah sekumpulan tempat yang di dalamnya berisi sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi, dibaca Linux, yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi atau program dan sebagainya. Nah, repository ini didapat dan atau diatur dari server mirror website. Banyak websitenya, nanti cari aja. Jadi jelasnya itu repositorinya adalah tempat kayak sharing aplikasi gitu di suatu website. Tidak terbatas hanya pada website saja. Akhir-akhir ini banyak bisa kita temui repository yang disimpan di DVD. Nah, ini untuk penggemar offliner, bukan offliner. Jadi bisa mendapatkan aplikasi atau program-program yang menunjang kinerja sistem operasi di sebuah DVD. Oke, itu penjelasan singkat mengenai repository. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan
bagaimana kita akan menginstal suatu program di Ubuntu. Oke, ada dua cara instalasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara yang terhubung oleh internet atau online, yang kedua secara offline. Nah, kalau yang offline ini cenderung lebih ribet, agak lebih ribet dari yang online. Nah, untuk yang online sendiri, cara install suatu aplikasinya tuh kita harus ini dulu mengatur repositori laptop kita ke repositori lokal Indonesia atau server. Terus itu dimasukkan agar koneksinya lebih cepat. Terus setelah diatur, nah baru kita di sini juga ada dua lagi, di online itu terpecah menjadi dua. Yang pertama itu menggunakan terminal. Nah, terminal ini hampir sama seperti command prompt di satunya lagi. Jadi kalau pengen menggunakan aplikasi terminal ini, caranya klik di sini dan ketik terminal di sini. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, bisa kita lihat ya. Oke. Tapi jika kita ingin menginstal aplikasi menggunakan terminal ini, kita harus tahu nama file atau nama aplikasi yang akan kita install. Contohnya, yang akan kita install itu Audacious atau Winamp atau yang lain lah. Pokoknya ada rumusnya juga. Kita pengen install, bukan rumus sih, polanya ya, pola yang harus kita ketik pada terminal. Kan ini kan hampir sama kayak command prompt, jadi tidak sembarangan kata yang bisa kita ketik. Setelah itu cara yang kedua, tadi kan menggunakan terminal, yang kedua itu menggunakan Ubuntu Software Center. Sama caranya untuk mencari aplikasi ini, klik pada sini dan tulis di sini. Tuh, ini dia. Sudah terlihat jelas kan? Oke. Nah, terus klik aplikasi Ubuntu Software Center, pilih aplikasi yang ingin diinstal dan klik install. Nah, sama prosesnya kita harus menunggu dulu. Nah, itu tadi yang dua cara tadi itu secara offline, secara terhubung ke internet. Nah, jika kalian tidak ada sambungan offline, nah ada cara lain. Pertama, kita harus mencari itu dulu, menginstal program atau aplikasi yang tugasnya untuk menginstal program. Mencari installer program yang berekstensi .deb. Jadi kita harus nyari suatu aplikasi yang berekstensi .deb. Nah, setelah itu setelah kita mencari, udah dapet nih ya aplikasinya. Nah, kita taruh terus terserah di mana, terus kita double klik. Terus ya hampir sama seperti biasa sih. Klik aplikasinya, terus klik tombol install dan tunggu lagi. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jadi
tidak semua aplikasi itu berekstensi .deb. Itu yang kalau buat yang offline minnya gitu, min. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah sudah mendengarkan. Selamat malam. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang unik. Menurut saya unik. Jadi pertama, pilih search dulu, buka terminal. Nah, ini dia terminal. Ya, tunggu ya, ini berat sekali aplikasi. Oke, di sini saya sudah punya nama file, yaitu namanya screenfetch/dev. Ini dia. Nah, ini dia filenya di home. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memanggil file itu. Pertama, tulis chmod spasi plus x plus screen nama filenya. Sebenarnya ini bukan nama file ya, path filenya. Path file tersebut berada di mana? Karena aku taruh di home, jadi ini langsung ke screenfetch/dev. Enter. Nah, titik, pasti panggil lagi. Ini dia. Ini bisa menampilkan gambar ya. Jadi ini seperti kalau di Windows itu kayak DXDiag-nya. Tahu kan DXDiag itu apa? Ya, menampilkan seluruh spesifikasi. Tidak seluruh spesifikasi, ini umumnya. Ini ada ini, lihat OS-nya apa, kernel apa yang dipakai. Terus ini waktu bangunnya, maksudnya durasi. Terus shell-nya, resolusinya, desktop environment-nya menggunakan apa, Windows manager-nya, Windows manager temanya. Ini ada di sini informasinya. Oke. Sekian yang bisa saya tunjukkan. Terima kasih. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah tampilan wallpaper dan tema pada Ubuntu. Oke. Dan icon juga, tapi icon ini saya kasih tahu caranya saja, tidak saya praktikkan, soalnya itu harus kita, karena ini open source, kita harus mendownload dulu file yang berekstensi icon dari distro atau distribution. Oke. Untuk merubah wallpaper, klik kanan pada tampilan desktop. Ini pilih change desktop background. Tunggu sebentar. Iya, ini dia, berat sekali. Nah, seperti yang kita lihat. Nah, untuk merubah wallpaper, kita bisa pilih ini. Di tab wallpaper, pilih gambar yang kalian ingin rubah. Bisa ini, bisa ini. Nah, otomatis langsung berubah kan gambarnya tuh, ya kan? Nah, tuh berubah. Jadi tidak perlu diklik apply atau OK. Untuk merubah tema, nah kita beralih ke sub tabnya tema,
pilih mau radiance atau high contrast atau ambience berdefault. Untuk tampilan tema Windows tema Ubuntu kita bisa mendownloadnya atau mencari di file repository, tempat-tempat penyimpanan di online. Oke, setelah itu klik ini close. Ya. Oh iya, ininya langsung berubah ya ikonnya juga ya. Tapi itu kan kita tadi merubah tampilan tema, jadi otomatis ikonnya juga berubah. Oke, tadi itu cara untuk mengubah tema dan wallpaper. Oke, untuk yang icon ini icon doang ya. Kita harus mencari, mengambil filenya di distro atau di repository di internet. Setelah itu di download, jalankan, klik filenya yang akan kita pilih sebagai icon. Nah, terus habis itu baru deh kita setting agar bisa ganti ikonnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan menambah user dengan nama sysout ke dalam suatu grup yang bernama Will. Oke, pertama kita tulis dulu sudo spasi add user spasi namanya. Nah, kita tulis passwordnya bla bla bla. Namanya terserah ya. Open itu ya. Bukan. Home phone-nya tulis terserah Anda. Othernya nah, terus kita untuk memasukkan ke grup Will sudo add user, nama usernya, terus nama grupnya. Untuk yang grup Will ini saya sudah bikin terlebih dahulu di atas ya. Nah, dan oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.